Selamat datang kembali di Kastu Channel. Sesuai dengan judul, pada video kali ini kita akan membahas moving average. Mungkin sebagian daripada kita bertanya, kok masih bahas moving average? Kan minggu lalu udah bahas moving average. Nah, kalau di minggu lalu kita hanya membahas konsep-konsep dasar dari moving average. Nah, di video ini kita akan membahas lebih dalam lagi tentang moving average. Baik itu perpotongan-perpotongan harga, lalu kita juga akan membahas kapan kita harus membeli dan kapan kita harus menjual. Simak video ini sampai habis. Tapi bagi kalian yang belum subscribe channel ini, boleh dulu diklik tombol subscribe-nya. Karena satu subscribe saja sangat bermanfaat bagi perkembangan channel ini. Nah, bagi kalian juga yang menyukai dengan konten-konten saya, jangan lupa klik like pada video ini. Karena satu like saja sangat bermanfaat bagi perkembangan channel ini. Sehingga channel ini bisa terus berkembang dan memberikan video-video edukatif seputar saham. Kita masuk ke pembahasan, masuk ke layar. Oke, sekarang kita sudah berada di sebuah chart saham Krakatau Steel Persero Tbk. Nah, saya akan mereview kembali cara kita mengambil moving average. Kita tulis di sini moving average. Nah, di paling atas kita klik. Setelah kita klik pertama, karena kita kali ini akan membahas perpotongan moving average, kita membutuhkan dua paling tidak. Kita klik satu kali lagi. Nah, setelah kita klik dua kali, dia akan menampilkan di sini ada dua moving average. Kita atur dulu masing-masing. Yang pertama saya mau MA20. Saya akan gunakan di sini moving average 20 menggunakan warna merah dengan ketebalan seperti ini, lalu oke. Dan moving average yang kedua saya mau gunakan moving average 50. Dan saya akan menggunakan warna yang biasa saya gunakan, yaitu moving average 50 menggunakan warna hijau. Kita klik OK. Sebelum kita masuk dalam pembahasan, saya mau disclaimer dulu bahwa pembahasan kali ini adalah murni apa yang saya lakukan biasanya pada menganalisa suatu saham. Saya tidak dibayar oleh siapapun dan apapun yang terlihat pada video ini. Kita masuk ke pembahasan kita sekarang. Nah, di sini bisa kita lihat ada dua moving average. Ada perpotongan di sini kita bisa lihat. Nah, kan saya memberikan di thumbnail ada dead cross dan golden cross. Nah, kita akan membahas di video ini. Saya akan masuk dulu ke paint seperti video-video sebelumnya. Kita menggunakan paint. Nah, kita sekarang ada di paint. Saya mau membuat di sini ada dua garis. Ada garis seperti ini dan juga ada garis seperti ini. Nah, seperti yang tadi saya bilang, moving average 20 saya buat warna merah dan moving average 50 saya buat tadi warna hijau. Di sini saya gambarkan seperti ini dulu. Nah, apa itu golden cross? Apa itu dead cross? Nah, di sini kita lihat ada perpotongan di sini. Nah, inilah yang disebut sebagai golden cross. Apa namanya? Golden cross atau perpotongan emas. Apa itu perpotongan emas atau golden cross? Jadi golden cross adalah perpotongan MA20 dari bawah ke atas. Ini posisinya adalah sebelumnya seperti ini. Di sini seperti ini bentuknya, biasanya dia adalah sebelumnya adalah downtrend. Seperti ini. Nah, kalau kita menemukan ada golden cross seperti ini, maka dia akan berubah tren menjadi uptrend atau bullish. Ini adalah satu indikasi di mana saham harga akan berbalik arah dari downtrend ke uptrend. Nah, apa cara kita membedakan MA20 ini, MA50 ini menjadi golden cross atau dead cross? Nah, kita lihat di sini
Golden Cross adalah perpotongan MA20 ke atas, memotong MA50. Dia memotong nih. Bisa kita lihat di sini, dia memotong seperti ini. Inilah yang disebut dengan Golden Cross. Lalu apa itu Dead Cross? Nah, Dead Cross itu sebaliknya. Saya akan hapus saja di sini. Nah, Dead Cross itu seperti ini. Maaf. Seperti ini. Nah, ini seperti ini. Nah, seperti inilah yang disebut dengan Dead Cross. Apa itu Dead Cross? Saya tulis di sini. Dead Cross. Nah, Dead Cross itu apa? Dead Cross adalah perpotongan pergerakan 20 ini 20, ini 50 dari atas. Ini adalah Dead Cross. Biasanya ini terjadi pada harga yang sedang bullish, lalu saat dipertemukan dengan Dead Cross seperti ini, dia akan menjadi bearish. Nah, kira-kira seperti itu penjelasan secara gambar ya. Kita akan masuk ke dalam chart langsung. Oke, kita masuk ke chart. Nah, di sini bisa kita lihat ada Dead Cross. Ini adalah Dead Cross. Nah, sedangkan mana Golden Cross? Ini adalah Golden Cross. Ini adalah Dead Cross. Nah, bisa kita bedakan ya sekarang. Kalau tadi kita mungkin masih bingung. Dead Cross itu apa sih? Lalu Golden Cross itu apa sih? Nah, sekarang kita udah bisa membedakan mana Dead Cross, mana Golden Cross. Dead Cross itu adalah pembalikan harga dari dia bullish seperti ini, lalu dia menjadi bearish setelah dia Dead Cross. Nah, lalu Golden Cross biasanya adalah bearish, dan saat dia Golden Cross dia bullish. Nah, seperti ini. Lalu mungkin sebagian dari kita mikir kayak gini. Oh, berarti Golden Cross adalah waktu dimana kita harus beli. Jangan dulu berpikir seperti itu. Ada masa-masa dimana bandar hanya memberikan pancingan-pancingan kepada retail untuk membeli, lalu dia memberikan harga itu jatuh lagi. Nah, seperti apa contohnya? Mungkin sebagian dari penonton mikir, masa sih? Nah, saya akan memberikan contoh di sini. Ada 2 cross di sini. Nah, yang tadi berpikir gak mungkin abis Golden Cross langsung Dead Cross. Nah, ini ada bukti di sini. Desember ini terjadi di bulan Januari 2020 dan terjadi Dead Cross ini di Februari 2020. Ini adalah waktu yang cepat gitu untuk dia terjadi Golden Cross lalu dia kembali ke Dead Cross. Nah, perlu kita perhatikan di sini apa sih yang menyebabkan dia itu kembali Dead Cross atau melanjutkan sebelumnya ini bearish lalu dia melanjutkan lagi di sini bearish lagi. Nah, apa yang bisa kita ambil di sini? Gimana caranya nentuin ini tuh beneran Golden Cross untuk dia bullish atau hanya sekedar pancingan? Nah, kita lihat di sini. Nah, semakin jauh ya harga itu bergerak ke atas dari moving average di sebelah sini, makin jauh seperti ini, maka ini adalah suatu konfirmasi di mana harga beneran akan naik atau bullish. Nah, kalau semakin dekat seperti ini atau yang nyata saja deh yang sebelah sini. Nah, semakin dia dekat, ini memungkinkan untuk dia kembali mengikuti tren sebelumnya yaitu bearish. Nah, jadi para trader di sini mohon hati-hati kalau ketemu Dead Cross. Udah pasti ya kalau ketemu Dead Cross kita harus berhati-hati, hindari masa-masa seperti ini untuk membeli. Cari saham-saham yang memiliki Golden Cross atau trennya uptrend. Jangan beli yang seperti ini dulu, karena kalau kita beli yang Dead Cross kemungkinan kita rugi itu besar. Nah, sedangkan kita juga harap menghindari kalau kita menemukan Golden Cross tapi harga itu nggak sungguh-sungguh naik. Gimana maksudnya? Nah, gini. Ini kan setelah dia bearish lalu dia naik seperti ini kan dia bearish.
Lalu dia naik, dia menyebabkan ada golden cross di sini. Nah, kalau dia nggak sungguh-sungguh naik, harga itu hanya bergerak dikit-dikit nih. Saya akan screenshot dulu, masuk ke paint aja biar lebih gampang. Nah, kita sudah masuk di paint. Nah, saya delete dulu, saya akan zoom in bagian ini. Nah, di sini bisa kita lihat saat dia harga ini break up di sini, dia break, lalu dia membuat Marubozu. Nah, saat dia Marubozu di sini, kita mungkin sebagian kalau misalnya kita lihat saat yang sebelah kiri sini belum ada gitu. Saat ini misalnya kita lagi berada current price-nya di sini. Mungkin kita berpikir ini akan naik. Jangan berpikir terlalu cepat. Kita lihat dulu next candle. Taunya di sini dia turun. Nah, sehingga di sini dia bisa dead cross. Kenapa dia bisa kayak gitu? Nah, kalau kita lihat di sini harganya tuh deket-deket aja gitu. Segini. Bahkan tambah lama tambah deket. Nempel. Taunya jatuh di sini. Nah, hindari kondisi-kondisi di mana harga itu naik tapi sama moving average dia tuh mendekati, itu bahaya. Bahkan kalau dia sudah menembus seperti yang ini, dia udah menembus seperti ini, hati-hati, jangan di-buy di sini karena dia tidak ada konfirmasi dia akan naik. Nah, kalau dia sudah terjadi Marubozu seperti ini atau dia sudah breakdown, hindari karena dia pasti akan turun. Ya, bisa kita lihat di sini setelah kurun waktu beberapa candlestick dia dead cross di sini sehingga dia bearish ke bawah. Nah, ini tuh sangat berbahaya. Kita akan kembali lagi ke chart. Jadi, kalau kita mau membeli saham dengan patokan menggunakan moving average, kita bisa gunakan ini seperti kayak gini. Kita tunggu dulu konfirmasi dari si candlestick ini, harga itu beneran naik atau enggak. Kalau dia cuma naiknya dikit-dikit kayak gini, jangan dulu dibeli. Itu namanya nyari masalah. Kalau dia deket-deket kayak gini taunya dia breakdown gimana? Kita udah beli. Rugi kan? Nah, mendingan kita saat dia kecil-kecil seperti ini, wait and see aja. Sabar dulu. Nah, kalau udah sabar, kita lihat di sini harganya ini beneran naik atau turun. Kalau naik tapi masih kita ragu-ragu, wah besok naik atau turun. Nah, tunggu lagi. Nah, baru setelah dia konfirmasi beberapa candlestick untuk naik, kita baru bisa beli. Kenapa? Karena kalau kita belinya terlalu dekat seperti tadi sebelah sini, jatuh lagi ke bawah. Kalau dia sampai breakdown, dia itu pasti jatuh ke bawah gitu. Nah, ini kan bearish gini. Kalau misalnya dia belum ketemu golden cross seperti di sebelah sini, dia baru dead cross seperti halnya di sini ya. Kita bicara current price sekarang. Kondisinya sekarang adalah dead cross di sini. Jangan beli dulu. Kalau ada yang ngincer Krakatau Steel, lebih baik jangan beli dulu. Kenapa? Karena di sini masih dead cross. Jadi masih berpeluang untuk harga itu downtrend. Nah, seperti ini. Dia masih akan berpeluang untuk downtrend. Nah, untuk itu kalau mau membeli saham Krakatau Steel, hendaknya kita nunggu di mana MA20 ini menembus MA50 atau golden cross. Karena kalau kita beli kondisi sekarang, dia bisa saja dia turun ke bawah. Nah, kalau dia turun, rugi kita. Nah, gitu ya. Jadi kalau misalnya kita lihat ada golden cross, kita tunggu dulu konfirmasi. Kalau kita menemukan dead cross, hindari saham-saham seperti ini. Tapi kalau kita sudah terlanjur masuk, ya udah, kita cari support secara manual. Misalnya kita menggunakan di sini garis horizontal di sini. Oh, ternyata di sini sih punya support. Nah, di sini kita bisa average down. Nah, ternyata dia jebol lagi. Ya udah, kita tunggu lagi gitu. Makanya kita hindari yang disebut dengan dead cross. Nah, sementara golden cross juga tidak semena-mena kita harus membeli di golden cross. Karena kalau kita beli asal di golden cross,
taunya dia breakdown, wah rugi, ya kan? Nah, ini adalah pembahasan saya mengenai Golden Cross dan Dead Cross. Bagi kalian yang belum menonton video sebelumnya mengenai moving average secara dasar, bisa nonton videonya itu dulu, ada di deskripsi atau ada di playlist di bawah. Nah, bagi kalian yang menyukai dengan konten saya hari ini, boleh diklik like pada video ini, komentar di bawah apa saja yang belum paham, boleh komentar di bawah, dan juga boleh subscribe dulu bagi yang belum subscribe. Bagi yang sudah subscribe dan sudah like video ini, saya berterima kasih karena satu subscribe dan satu like sangat berharga bagi perkembangan channel ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye. Apapun yang terlihat dan terdengar pada video ini merupakan opini pribadi saya dan saya tidak bayar oleh siapapun dan apapun. Semua yang ada di dalam video ini hanya untuk keperluan edukasi. Terima kasih atas perhatiannya.